kita akan membuka tirai itu. Adakah kesempatan di belakang tirai ini ya? Ada ketentuan, janganlah melanggar. Ada batas, jangan merusak batas. Ada yang tidak dihalalkan, janganlah melanggarnya. Itu kan aturan. Dan sudah tertata. Nah, aturan itu selamanya itu tidak akan pernah rusak dan tidak akan pernah berubah. Karena aturan itu adalah dianya. Kita ke orang yang manusia. Ada aturan yang bersifat lahiriah. Ini ya kewilayahan. Wilayah. Sangat ya. Sangat perhatian. Ini tirai udah saya buka. Kamu udah melihat? Tidak akan mau melihat. Tidak akan mau melihat. Ya. Faraidnya. Faraid itu maktubah. Kewajiban yang sudah ditetapkan jadi kewajiban. Kan banyak yang nanti terbungkus dalam skala banyak menjadi skala sedikit. Nah, maka manusia itu lebih kepada skala banyak yang sedikit tidak pernah diperhatikan. Sehingga gemar kepada skala yang banyak dulu lah. Karena di setiap lini itu ada kewajiban. Setiap gerak itu ada kewajiban. Di mana dimensinya, di mana lagi di komunitasnya itu ada kewajiban. Saya bertetangga, ada kewajiban kepada tetangga. Itu aja. Oh iya, iya boleh berdiskusi dulu. Orang fokus kamu. Oh iya. Ini kan bahaya itu, jangan mengikuti kata-kata seperti itu. Jadi kalah ini hari ini seperti itu, saya katakan kamu diam aja. Kayak gini, kamu itu bangsa kamu itu untuk mengalahkan terus dia metodenya. Yo harus mengalahkan, harus mengikuti. Setelah kalian harus mengikuti kan seperti itu. Saya bertetangga ya karena saya memang manusia sosial. Bertetangga. Iya, benar. Maka ada kewajiban bertetangga, dan kewajiban ini hubungannya dengan keimanan pada Allah dan keimanan pada hari akhir. Bertetangga, maka ada kewajiban. Kita membahas ini saja. Kewajiban kepada tetangga, batas-batas bertetangga, terus apa yang diharamkan dalam bertetangga. Udah kayak gitu. Itu manusia seperti itu. Iya. Kecil kok. Kalau iman pada Allah, iman pada hari akhir, kewajiban bertetangga, batas-batas. Saya bertanya pada tetangga itu luar biasa berarti. Iya. Ayo. Padahal tetangga itu bisa, kalau kita rusak itu bisa merusak daripada kepercayaan Anda kepada Tuhan. Berbahaya itu. Banyak sekali kan terjadi seperti itu. Tetangga sama tetangga. Itu kan bagaimana saya menghajar aturan-aturan itu sendiri kan? Cara menghajar aturan-aturan sendiri. Saya menghajar aturan-aturan sendiri. Ya, terus dengan itu manusia akan bertetangga itu akan retak dan itu akan jauh dari sana, jauh dari tatanan sana. Tatanan loh, itu kan dari tatanan, jauh dari tatanan sana. Menjauhi tatanan. Ya iya menjauhi. Nah tadi kan skalanya banyak. Ini kan skala kecil. Bukan skala kecil. Ini hanya bertetangga saja. Man amana billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman ada Allah, ada hari terakhir, maka muliakan tetangga. Udah dengar saya. Itu dan saya udah dengar itu. Ya betul yang ngomong seterusnya. Itu tadi saya dengar loh. Ini bukan skala kecil, skala besar. Besar sekali.
hanya segini ku skala besar. Itulah. Itu kan bagaimana dengan skala besar itu sendiri? Mungkin tidak selamat di kala ini, selamat lewat skala ini itu. Tidak mungkin. Hanya dengan ini kok bisa selamat dari hajaran-hajaran saya, tidak mungkin. Buktinya apa? Anda kaget dengan adanya. Hanya skala kecil itu. Saya mengamalkan kayak gitu, Anda kaget. Ya kaget lah. Kaget kan? Iya. Umumnya saya lebih mengamalkan lagi, kaget lagi kan. Saya itu mewakili semua, bukan saya pribadi. Saya sama tetangga cuek. Suka banget. Kamu suka? Iya jelas. Dengan ketidakpedulian ya, Anda dengan tetangga itu adalah kerusakan kami. Karena dengan Anda tidak peduli dengan tetangga, maka Anda tidak peduli dengan Tuhan. Oke gitu ya. Dan itu jelas kan? Saya tidak peduli dengan tetangga. Bagus itu. Kenapa bagus? Loh, jelas Anda akan jauh dari Tuhan itu sendiri. Oh, jauh dari Tuhan. Iya. Jauh itu artinya apa? Jauh bagaimana? Bisa keluar dari tatanan itu. Ini jelas. Ini apaan? Ini jauh ke bagaimana artinya maksudnya? Jauh dari KP. Jauh dari ahmatan itu sendiri. Oh, jauh dari rahmatnya. Itu. Jadi kalau mengamati ahmatan nggak bisa ya. Jadi kalau harmonis dengan tetangga, secara ahmatan itu akan seret seperti rahmat itu akan seret dan dekat dengan Tuhan. Jadi skala kecil tapi besar. Ini salah ini sebenarnya ya. Salah ya. Belum kalah. Belum. Oh, hajar kamu nanti. Kamu kalahkan saja. Kamu kalah ya kan? Iya. Ya, gue kalah. Tapi si penonton ngomong apa? Saya kalah katanya, goblok katanya. Enggak, aku menang saya ini. Ya aku juga tidak merasa menang dan kalah kan. Ya, tergantung si penonton. Ya tidak. Penonton kamu soraknya bagaimana? Ngomong lagi ayo. Iya. Ini bertetangga barusan ya. Hanya karena secara kehidupan bermasyarakat, tetangga dekat itu sudah biasa kan ya. Biasa. Kita bahas yang berdekatan saja, tidak perlu telinga itu mendengarkan yang sebelah sana kan ya. Tidak perlu. Di sebelah kanan kiri saja, depan belakang saja lah ya. Itu sudah bikin besar dan dekat dengan rahmatnya, artikel digapai kepada Allah. Tatkala kita menggapai Allah, Allah lebih menggapai kita. Bahkan bisa menuju ridhonya Allah. Iya, jadi menang nanti kok diam saja kalian. Jadi tatkala kita manusia, aku mewakilinya, ya, saya menggapai Allah dengan gapaian kayak gini. Allah lebih cepat menggapai saya kan? Gapai. Tuhan tidak bisa digapai lah. Udah bisa. Caranya bisa gimana? Cara menggapai Allah. Bentar dulu. Ya tadi itu dengan tetangga itu sendiri. Oke gitu. Coba jelaskan. Itu udah jelas tadi. Belum jelas. Sudah jelas. Dengan kita berbaikan dengan kanan kiri kita manusia itu sendiri, maka jangan manusia, tetangga. Tetangga apa bukan manusia? Ada anak kecil. Anak kecil bukan manusia. Manusianya. Berarti dia dimanusiakan anak kecil oleh kamu. Ya manusia lah. Oh, jadi baru lahir pun dimanusiakan ya harusnya. Disetankan mau seperti kami. Oh, berarti mau nggak dan dimanusiakan lah ya. Ya jelas. Berarti bertetangga itu tidak cuma karena orang tuanya, melainkan yang baru lahir pun dimanusiakan. Bertetangganya ya. Terus berharmonis dengan itu bisa menggapai ridhonya. Oke itu. Mari kita laksanakan. Allah.
Menang, nanti menang. Santai aja, santai. Caranya apa? Goblok itu, nggak ada goblok-goblokan. Aduh. Rokok dulu biar gobloknya hilang. Ya, monggo. Kamu yang goblok itu. Jadi menang itu nggak perlu pinter lah ya. Nggak perlu. Goblok. Aduh, saya kok terbawa halus suara Anda gimana? Lah iya. Kita bahas yang lain. Yang namanya menang nggak harus pinter. Goblok pun bisa menang, di mana di situ letak keberuntungan. Ya. Yang berikutnya ini sudah membahas ringkas saja, tidak skala banyak, juga tidak skala lebar, ya. Tidak skala besar. Ya. Yang kecil saja otomatis detik itu jadi besar, tanpa harus dibesar-besarkan, otomatis lalu besar. Kan kayak gitu. Apalagi dengan skala besar itu sendiri ya. Nggak usah membahas skala besar. Yang skala kecil saja berlangsung otomatis besar. Iya, itulah kemenangan. Padahal manusia kan diberi aturan, kami diberi bebasan, kok tidak dibesar-besarkan ya? Dah poin. Iya, manusia diberi aturan. Dan kan aturan itu kan mengikat, dipersempit. Kok bisa seperti itu? Kami yang diberi kebebasan luar biasa, kok tidak bisa besar-besar, malah semakin menyusut. Ini langsung tes. Iya. Ini orang bodoh. Padahal kami sering menghancurkan aturan-aturan itu sendiri kan ya. Nggak bisa, judulnya aturan nggak bisa dihancurkan. Nah, nanti ya jadi dihancurkan. Nggak bisa, karena akan dijaga sampai di akhiratnya. Aturan itu nggak akan berubah satu huruf pun. Apalagi yang tidak berhuruf, ada aturan Allah yang tak berhuruf, tak bersuara, tak wasakata. Allah membiarkan rahmatan lakum. Ini yang lebih, ini yang diskalakan memang besar, aslinya besar. Yang kecil saja memang besar. Dari aturan bukanlah ikatan, aturan bukan menjadikan kita kecil, aturan bukan berarti kita jadi menyusut. Gitu ya. Aku akhirnya menang-menangan. Survei membuktikan para supporter Anda bagaimana katanya. Udah selesai ya? Supporter. Ada yang bawa tali, ada yang bawa pedang. Wow. Ya kayak gitu ya. Jadi yang syariat juga luar biasa, di mana faraid hudud harma asya itu udah jangan dianggap kecil. Kita bertetangga saja, man amana billahi wal yaumil akhir wal yukrim jaruh. Terus muliakan tetangga, muliakan tamu, berbicaralah yang baik. Kalau tidak bisa bicara yang baik, auliyasmut, beciknya itu, baiknya itu diam. Itu udah memuat 3 hal. Bicara yang baik itu udah memuat bidang hal. 1, sudah ketentuan kewajiban. 2, sudah ada batas-batasnya. Yang 3, ada keharuman yang di sini sudah kita menjalankan dan membatasi serta meninggalkan. Langsung dedak besar. Apalagi di yang berikutnya ini, wasakatan asya'a rahmatan lakum ghairu nisyanin fala tahbasungan. Dan ada hal-hal yang memang Allah diamkan selaku rahmat bagi kalian semua. Bukan berarti Allah itu melupakan tidak disampaikan lewat Rasulnya, tidak. Maka berkembang sesuatu yang tak bertulis, tak berhuruf, tak berharokat, tak beribtidak, langsung menjadi maknawiyah, mengembangnya di wilayah pribadi manusia yang mulai zuhud, wirangi, konangah, masuk kepada literatur kemarifatan, ke dimensi-dimensi mengenal pribadi antar pribadi, mentahkik antara pribadi dengan pribadi. Kalau dibahas
akhirnya di forum yang kayak gini, kenapa dilarang juga? Wala tabahasu mana, nggak usah dibahas. Itu udah pribadinya dengan pribadinya. Jadi memang terkadangan khawarikul syar'iyah, nulayani kesyariatan, nulayani dasar yang sudah berhuruf, bermakna, berayat, berdalil hadis, itu kayak gitu. Di wilayah ada yang kasaf, ada yang ladunia, miladunhu tahqiq, miladunhu ta'rif. Terus ada yang bisa memahami dengan kasafnya huruf, maknanya apa saja, kandungan huruf itu berapa-apa. Itu enggak ternaskahkan, hanya terserat, tidak tersirat, tidak terserat. Yang tersirat itu hanya pribadi-pribadi dan dari mursyid ke muridnya, ataupun dari pribadi orang yang ini tahqiq kepada yang tahqiq. Tidak bisa di forum gandakan sehingga tidak terjadi perdebatan ataupun tuding-tudingan sehingga pada menzintikkan sesama orang mukmin. Itu zintik. Kezintikan itu kafir, zintik, kafir yang sudah menadab kayak gitu. Ini di sini hadis sangatlah relevan. Mafhum mukhalafahnya adalah, ya kalau kita menjumpai hal-hal yang kayak gitu, kita belum di situ, nggak usah ngomentari, itu lebih sudah melaksanakan 3 hal. Ngomentari udah ada wilayah Allah sendiri, batasan sudah ada Allah sendiri, larangan sudah ada Allah itu sendiri. Ternyata terkadang orang yang kita jumpai khawarij nulayani syariatnya, kita ngomentari ataupun malah apa, justru kita yang akan berbalik arah, kita yang menjadi kufur, kita yang menjadi berantakan sendiri. Nah, kita cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ada syafi'i wal witri wa ada kalimat rabbana ta'amatul mubarakah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka Ihdinas siratal mustaqim. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.